Halo semua, kembali di Black Stories. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film horor Netflix terbaru dari India Selatan. Film ini menceritakan tentang sebuah sekolah terbengkalai yang menghantui sekeluarga yang datang ke tempat itu. Apa yang terjadi di tempat tersebut, dan kenapa pula mereka dihantui? Yuk langsung saja kita cari tahu di alur cerita Bhumika 2021. Suatu hari di Nagapattinam, tepatnya hari Jumat pukul 21.30, seorang wanita hamil mencari-cari ibunya di sekeliling rumah. Namun dia tidak menemukan ibunya, lalu dia menelpon suaminya Krishna yang sedang mengendarai mobil. Krishna membicarakan kesepakatan konstruksi yang diterimanya. Tak berapa lama berbicara menggunakan handphone, tiba-tiba suaminya yang sedang mengendarai mobil mengalami kecelakaan. Suaminya meninggal di tempat pada saat kecelakaan itu. Kemudian di sisi lain, ada seorang wanita berambut keriting bernama Gayatri. Beliau adalah seorang arsitek dan merupakan sahabat Gautam. Mereka bertemu dan janjian untuk pergi ke sekolah tua. Mereka akan tinggal di sana untuk mengerjakan sebuah proyek dengan Gautam dan istrinya Sam, serta anaknya Sidhu yang memiliki keterbatasan dalam berbicara, serta adik Gautam yaitu Aditi. Setelah berkumpul, mereka langsung menuju ke bekas sekolah yang akan menjadi proyek perbaikan dari tugas Gautam terhadap seorang politisi. Setelah sampai, mereka disambut seorang penjaga bernama Darman. Mereka pun berencana menginap di tempat itu. Malamnya, Gayatri sedang duduk sendiri. Gayatri sedang asik chatting di handphonenya dengan seorang teman lamanya yaitu Krishna. Kemudian Aditi mendatangi Gayatri dan mengganggunya. Dia ingin melihat foto Krishna yang terbaru, lalu dengan menerima paksaan dari Aditi, Gayatri pun terlebih dahulu mengajak Aditi untuk selfie dan mengirimkan fotonya kepada Krishna. Kemudian Gayatri meminta Krishna untuk mengirim fotonya. Dan Krishna bilang dia ada di dalam foto yang barusan Gayatri kirim. Mereka kaget melihat chat Krishna itu. Mereka pun mengecek foto tadi dan terlihat sesosok bayangan. Mendengar teriakan Aditi, Sam yang dibawa langsung naik ke atas. Gayatri dan Aditi menjelaskan tentang chat Krishna tadi. Sam memperbesar foto dan mengatakan itu hanya bayangan vas bunga. Aditi mulai ketakutan dan mereka mencoba mengabaikan Krishna. Pada saat kejadian tersebut, Gautam pergi dari rumah dengan mengendarai mobil bersama Dharma. Tidak berapa lama, Gautam pun balik dengan wajah pucat. Dia meminta segelas air kepada istrinya dan dia menceritakan dia baru saja mendengar kabar kalau Krishna teman lamanya kemarin malam mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Spontan Gayatri terkejut dan Aditi pun menangis. Mereka menceritakan tentang chat Krishna tadi, dan Gautam tidak percaya hal tersebut. Dia mengatakan kalau sinyal di daerah itu sudah diputus sejak 8 tahun yang lalu. Saat Gautam akan naik ke atas, tiba-tiba terdengar suara pesan masuk dari HP Gayatri yang ditinggal di atas. Krishna baru percaya. Dia pun menyuruh Gayatri memblokir nomor Krishna dan menonaktifkan ponselnya. Mereka pun melanjutkan makan malam bersama. Lalu bunyi nada pesan masuk dari ponsel Gayatri. Dan Gayatri memperlihatkan kalau ponselnya sudah dicabut baterai. Hal itu membuat suasana ruang makan kembali mencekam. Semua ketakutan. Gautam berusaha menenangkan mereka dan mencoba mengecek HP Gayatri yang di atas. Tiba-tiba, lampu pun padam. Aditi berteriak histeris, dan Gautam pun datang dengan menyalakan lampu darurat. Lalu Sam sang istri mencoba menjelaskan kepada suaminya kalau kejadian ini sudah di luar logika. Dia mengajak mereka untuk pergi segera keluar dari rumah itu. Kemudian mereka pun berkemas dan beranjak pergi meninggalkan rumah tersebut. Namun ketika ingin jalan, tiba-tiba mobil Gautam tidak mau menyala dan mogok. Lalu Gautam mencoba beberapa cara, dan akhirnya mereka pun kembali lagi masuk ke dalam rumah karena tidak ada jalan keluar lainnya. Di dalam rumah, Sam mengakui tempat ini terdapat aktivitas gaib. Namun sepertinya ada urusan yang belum selesai dan si hantu ingin meminta tolong. Mereka nggak punya pilihan. Dan si hantu mencegah mereka untuk pergi. Sam menyuruh Gautam mengambil ponsel Gayatri, dan saat dibuka Gayatri, terdapat pesan dari Krishna, yaitu misteri sekolah Monrosier. Gayatri ingat, itu insiden terkenal 8 hingga 9 tahun yang lalu. Krishna kaget, dan memberitahu kalau bekas sekolah yang menjadi proyeknya ini adalah bekas sekolah Monrosier tersebut. Bingung dengan apa yang terjadi, Sam meminta Gautam untuk mencari tahu di perpustakaan sekolah. Aditi yang masih juga cemas dan sangat ketakutan, memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah dengan nekat dicampur dengan perasaan takut. Gayatri mencoba mencegahnya, namun Aditi tetap ingin keluar.
Sam bilang biarkan saja, karena Aditi itu penakut. Dia pasti balik sebelum membuka gerbang. Di sisi lain, Gautam yang mengambil beberapa majalah lama segera kembali ke sekolah. Dia kaget karena Aditi tidak ada. Dia marah ke Sam. Di luar, Aditi yang semakin ketakutan nekat keluar gerbang. Dan saat berjalan, terdengar suara beberapa ekor anjing liar yang mendekat. Untungnya Darman segera datang membantunya. Gautam pun datang membawa mereka dan menutup gerbang. Walaupun diserang, mereka berhasil mengusir anjing-anjing itu. Namun mereka terluka, terlebih Aditi yang cukup parah. Setelah masuk, Sam mencoba mengobati Aditi, sedangkan Gayatri memperlihatkan majalah yang dibawa Gautam tadi, yaitu tentang misteri sekolah Mount Rosier. Di situ, terlihat misteri kematian Bhumika yang belum ditemukan siapa tersangkanya. Namun ketika mereka membuka halaman demi halaman, ada beberapa halaman dari majalah tersebut sudah hilang. Misteri ini membuat mereka semakin penasaran dan masih terus menyelidiki. Kemudian Gautam memeriksa lagi ponsel Gayatri dan melihat gambar selfie tersebut. Setelah diperhatikan, ternyata ada sosok wajah wanita di gambar tersebut sama seperti di majalah, yaitu Bhumika. Gautam pun memberitahu Sam kalau selama ini yang mengirim pesan ke mereka bukanlah Krishna. Setelah mereka tahu kalau itu ialah Bhumika, mereka pun mulai mencari tahu apa pesan yang ingin disampaikan Bhumika. Setelah diselidiki, Bhumika adalah seorang gadis berusia 15 tahun. Idealnya, dia berada di kelas 9 atau 10. Lalu Gautam membaca buku daftar murid pada tahun 2010. Dalam daftar tersebut, tidak ditemukan nama Bhumika. Mereka terus saja mencari tahu, dan kemudian Sam menganalisis isi pesan sebelumnya yang dikirim oleh Bhumika. Sam adalah seorang psikolog. Dari cara Bhumika mengirimkan pesan, Sam menduga bahwa Bhumika ialah seorang anak yang autis. Lalu Sam mengetik pesan kepada Bhumika untuk menanyakan lembaran majalah yang hilang. Dan Bhumika membalas dan memberitahu tempatnya. Sam pun meminta ditemani Darman untuk mencari lembaran itu di lokasi yang diberikan Bhumika. Setelah mendapatkannya, Sam membawa ke sekolah dan memperlihatkannya ke yang lain. Mereka pun membaca artikel itu yang dibuat berdasarkan cerita dari istri artis dunia Ismail Akhtar. Bhumika ialah seorang gadis yang tinggal di kampus Rosier. Meskipun dia tinggal di situ, namun dia tidak belajar di situ. Bhumika sangat suka melukis, dan beliau adalah anak yang memiliki keterbelakangan mental atau autis. Ayah Bhumika adalah seorang penjaga perpustakaan, yaitu Ganesan. Ganesan menginginkan Bhumika untuk bisa mengikuti ujian kelas 10. Dia sibuk mengajari Bhumika. Dan pada siang hari yang cerah, Bhumika mengajak ayahnya untuk pergi ke sebuah pohon. Setelah tiba, ayahnya pun membuka buku dan mencoba mengajari Bhumika, namun Bhumika tidak fokus dan sibuk melihat hewan di sekelilingnya. Namun ketika ayahnya suruh mengulangi paragraf yang telah dibacakan, Bhumika dengan sempurna melisan ulang apa yang telah dibilang ayahnya dengan sangat sempurna tanpa salah sedikit pun. Bhumika sangat tidak suka jika barang-barang di kamarnya diubah tata letaknya. Dia bisa menangis, namun ayahnya yaitu Ganesan selalu menenangkannya. Dia menyukai pakaian yang berbahan alami. Lagi-lagi, tidak ada yang mengerti dirinya selain ayahnya. Bhumika suka sekali melukis, dan ketika tidak melukis, Bhumika menghabiskan harinya di rumah kosong itu. Ayahnya yang terobsesi agar Bhumika bisa bersekolah di Rosier menjumpai gurunya. Namun guru Mount Rosier tidak menerima Bhumika karena dia autis. Kemudian sekolah yang sudah berusia 150 tahun tersebut diambil alih oleh seorang pengusaha sukses, yaitu Tuan Samuel Sagayam. Beliau ingin mengubah hutan tersebut. Saat itulah, Ismail Akhtar dan istrinya mampir ke sekolah itu. Kemudian Samuel menyambutnya dan membawanya berkeliling di sekolah. Ketika masuk ke dalam perpustakaan, Ismail Akhtar melihat lukisan yang dipajang di dinding perpustakaan, yang tidak lain ialah lukisan Bhumika. Beliau terkesan dengan seni yang ada di dalam gambar tersebut. Dan Ismail ingin bertemu dengan Bhumika, dan disitulah Bhumika dan Ismail serta istrinya pertama kali bertemu. Ismail memberikan hadiah kepada Bhumika dan melihat lukisan lain dari Bhumika. Lalu Ismail menyarankan Bhumika untuk ikut lokakarya. Di sekolah itu tidak ada yang memperhatikan Bhumika. Namun Ismail datang dan sangat memperhatikan Bhumika. Ayahnya Ganesan yang sangat mementingkan sertifikat sekolah, mengatakan rencana tersebut kepada Ismail. Namun Ismail mengatakan itu tidak penting, tapi warnalah yang penting. Bhumika merupakan anak yang sangat berbakat dan bertalenta. Ismail pun kembali pulang dari sekolah itu dan berjanji akan memasukkan salah satu lukisan dari Bhumika ke kompetisi internasional. Setelah pergi, Ismail dan istri selalu mengirimkan Bhumika hadiah perlengkapan seni.
Bhumika pun terus menggali bakat melukisnya. Sampai pada suatu saat, Bhumika mendapatkan penghargaan yang diterbitkan di halaman majalah sebagai siswa terbaik di kompetisi lukisan internasional. Melihat kejadian itu, Samuel marah, dan dia bertanya kenapa murid dari sekolah Rosyard tidak ada yang lolos kompetisi tersebut. Malah putri seorang pustakawan yang mendapat penghargaan. Di samping itu, Ganesan sang ayah yang selalu ingin yang terbaik untuk Bhumika mendapat informasi bahwa Bhumika diterima di sekolah. Ayahnya yang sedang berbahagia pun membawa Bhumika untuk pergi mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah. Dan pada saat itu, Bhumika keluar rumah dan tidak pernah kembali lagi ke rumah tersebut karena Bhumika meninggal dunia. Ganesan sang ayah tidak bisa menceritakan ke Ismail dan istrinya tentang apa yang terjadi kepada Bhumika hingga meninggal. Dan pada hari itu, Ganesan merobek majalah penghargaan Bhumika dengan rasa sedih di hatinya. Darman yang telah mendengarkan cerita tersebut lalu pergi untuk menghidupkan generator. Kemudian Sam masih terus menyelidiki. Mereka masih merasa ada kejanggalan pada saat kematian Bhumika. Balik lagi ke cerita masa lalu. Menurut informasi, sekolah Rosyard telah ditutup beberapa bulan setelah Bhumika meninggal, dan warga desa terdekat pun pindah untuk selamanya. Rosyard yang dulunya asri dan indah, kini terbengkalai dan sudah menjadi hutan. Sam menyadari masalah ini menjadi sangat serius. Tidak tahu mengapa, orang-orang di sekitar meninggalkan tempat itu. Sam pun mengambil lagi ponsel Gayatri, dan Bhumika memberi petunjuk blok B lantai 2. Kemudian tanpa berpikir panjang, Gautam dengan berbekal sebuah lampu senter mencari di mana blok B tersebut. Dan dia menemukannya, dan menemukan sebuah pintu lalu membukanya. Gautam memasuki ruang demi ruang. Dharma menyampaikan apa yang disimpulkan dari artikel tadi tentang Bhumika. Baginya, karakter Bhumika mirip dengan bumi ini. Dia tak bisa membedakan baik dan buruk. Dia hanya tahu cara menebarkan cinta dengan alam. Dia tak suka perubahan dan tak ingin ada batasan. Di sisi lain, ternyata blok B itu adalah rumah si pustakawan ayah Bhumika. Gautam yang menyinari setiap sisi ruangan tersebut dan melihat semua lukisan, tiba-tiba saja lukisan tersebut bergerak. Pohon yang ada di dalam lukisan, daunnya berguguran. Burung yang bepergian, dan ikan yang menjadi tulang. Gambar-gambar ini semua berubah menjadi rusak, seperti keindahan bumi yang sudah rusak. Dan Gautam menemukan gambar bumi yang memiliki cahaya merah di sekelilingnya. Aditi yang dongkol dan kesal karena misteri ini, langsung mengambil ponsel Gayatri dan mencari sebuah martil dan ingin menghancurkan ponsel tersebut. Kemudian dengan rasa ketakutan, dia memukul ponsel Gayatri, lalu Gautam pun tidak lagi melihat cahaya yang ada di rumah itu. Saat itu, Gayatri yang menemukan Aditi, kaget melihat hantu Bhumika berada di belakangnya. Lalu Gayatri yang melihat kejadian itu, langsung melarikan diri. Lalu Sam mencari Gayatri dan menemukannya, dan dia segera mengambil kotak obat. Kepala Gayatri banyak sekali dilumuri oleh darah. Darman juga datang. Dia mendengar suara coretan di dinding. Dia melihat Bhumika. Kemudian Dharma menyuruh Sam untuk pergi dan menyalakan mobil. Sam pun segera pergi dan menyalakan mobil. Namun suara itu membuat Bhumika terganggu dan mendatanginya. Lalu mobil pun berjalan dan Bhumika mengejar mobil tersebut. Darman berusaha menyelamatkan Sam dengan membuat suara dari mulutnya. Gautam yang akan kembali ke sekolah malah terjatuh. Dan saat itu, sekelompok anjing liar mendatanginya. Gautam pun bergegas menaiki mobil bersama Sam. Sam menceritakan semua yang terjadi kepada Gautam. Dan mereka pun baru teringat tentang anaknya si Sidhu. Mereka segera balik. Sementara Bhumika sudah masuk ke kamar Sidhu dan mengunci pintunya. Ibu Sam mencoba memukul-mukul pintu kamar yang terkunci sambil berteriak dan mengambil sebuah kampak. Pada saat mau dipukul, pintu kamar pun terbuka. Sam melihat ada Bhumika di dalam kamar. Pada saat ingin mengangkat kampak, Sam melihat peristiwa mengharukan, yaitu Bhumika mengajarkan Sidhu melukis. Dan Bhumika memberikan lukisan tersebut kepada Sidhu. Sidhu kecil yang memiliki keterbatasan dalam berbicara, mengucapkan terima kasih kepada Bhumika, dan disaksikan langsung oleh ibunya. Ibunya Sam spontan terkejut. Bhumika pergi dan Sam langsung memeluk erat Sidhu. Kejadian malam itu tidak pernah mereka ceritakan kepada siapapun. Sidhu pun bisa berbicara dengan normal, dan dia pun masuk ke sekolah reguler. Namun Aditi masih belum keluar dari trauma itu. Dharma juga sudah kembali ke kampungnya. Setelah berhasil keluar dari rumah Rosyard tersebut, semua pun hidup damai. Kemudian Gayatri menceritakan semua yang sudah diselidikinya kepada Sam.
Ternyata setelah Rosyad dibeli oleh seorang pengusaha, beliau ingin mengubah lahan tersebut dan menyebarkan banyak tukang di sekitar Rosyad. Ada yang sedang mengubur bumi, ada yang sedang memotong pohon dengan mesin, dan banyak lagi. Hal itu mempengaruhi Bhumika yang mencintai alam. Dan pada saat ayahnya ingin membawa dia menjumpai kepala sekolah, Bhumika melihat pohon kesayangannya mulai ditebang. Dia pun memeluk pohon tersebut. Bhumika sangat mencintai bumi. Lalu Bhumika mengantukkan kepalanya berulang-ulang ke pohon tersebut, sampai berdarah, dan dia pun meninggal dunia. Sejak saat itu, banyak warga sekitar Rosyad, khususnya orang yang terlibat dalam proyek penebangan pohon, meninggal secara tragis, dan tidak diketahui penyebab kematiannya. Oleh karena itulah, lahan ini ditinggalkan dan tidak dikerjakan lagi, karena Bhumika tidak membiarkan siapapun merubah sesuatu yang ada di Rosyad. Dan sekarang, Gautam mendapatkan proyek itu untuk mengerjakan lahan tersebut. Dan saya menyadari, sebelum kejadian kecelakaan Krishna, Gautam sempat membicarakan tentang proyek ini kepada Krishna melalui ponsel. Sam yang sudah tahu tentang kejadian itu, merasa cemas dan langsung mengendarai mobil untuk menjumpai suaminya. Suaminya sudah melalui serangkaian ritual karena proyeknya tidak ingin dihentikan. Dan Gautam pun masuk ke ruangan tempat di mana Bhumika melukis dinding. Dan lukisan itu masih saja bergerak. Sam yang sudah sampai ke sekolah, langsung menuju ke blok B untuk menjumpai Gautam. Namun pintu langsung tertutup dan Bhumika hadir di dalam. Nah guys, itu tadi alur cerita Bhumika selengkapnya. Nah, film ini sendiri menyampaikan sebuah pesan tentang pentingnya menjaga kelestarian alam. Jangan karena keserakahan dan uang, kita menghancurkan alam yang sebenarnya banyak berpengaruh positif bagi kita sendiri. Yang perlu diingat, alam juga bisa murka, dan nampaknya pasti merugikan kita semua guys. Jadi sama-sama menjaga ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. We never leave each other. Nothing's up.